Sore itu aku pulang dari toko. Di tangan ada kantong plastik berisi beberapa buah mangga muda, kesukaan ibu mertua. Aku sempatkan mampir karena ingin menyenangkan hati beliau. Meski beberapa hari ini suasana rumah tak sehangat dulu, aku masih berharap semuanya bisa membaik. Tapi langkahku terhenti di depan pintu. Dari balik kaca jendela, aku melihat sepasang manusia duduk akrab di ruang tamu. Raka, suamiku, duduk terlalu dekat dengan seorang perempuan berambut panjang. Mereka tertawa pelan. Raka menyentuh tangan perempuan itu sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Aku mematung. Kepalaku berat. Hatiku bergetar. Tapi sebelum aku sempat berpikir, pintu dibuka dari dalam. Ibu mertua berdiri di ambang, tersenyum lebar seolah tak ada yang janggal. Rini, baru pulang? Masuk. Dong. Kenalin, ini Intan, teman kantornya Raka. Aku melangkah masuk. Aroma parfum wanita itu menusuk hidungku. Terlalu kuat, terlalu asing. Dia berdiri, menyalamiku dengan senyum manis, tapi tak menyembunyikan tatapan menantang. Salam kenal, Mbak Rini, katanya lembut, seolah aku ini tamu. Aku hanya membalas senyum seadanya, lalu meletakkan buah di meja. Tak ada satupun yang menanyakan bagaimana keadaanku. Tak ada yang menyuruhku duduk. Bahkan Raka, suamiku sendiri, hanya berkata singkat. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Intan ini cuma numpang istirahat bentar. Aku ingin bertanya, kenapa harus di sini? Kenapa bukan di tempat lain? Tapi lidahku keluh. Aku tak ingin ribut di depan mertua. Aku hanya masuk kamar dan menutup pintu. Tapi suara tawa mereka masih menembus dinding. Seolah sengaja. Malamnya, aku menegur Raka. Mas, kenapa bawa perempuan itu ke sini? Ini rumah orang tuamu. Aku jadi bahan omongan tetangga kalau begini. Raka mendesah, lalu berdiri dari tempat tidur. Kamu itu terlalu sensitif. Rin, Intan itu cuma teman. Teman kerja. Dan kalau dia main ke sini, ya bukan urusan siapa-siapa. Aku tak menjawab. Tapi malam itu aku tahu, ini bukan hanya soal teman. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksa batin. Intan makin sering datang. Kadang pagi, kadang malam. Bahkan kadang tidur di ruang tamu dengan alasan kemalaman pulang. Dan yang paling membuatku nyaris gila, ibu mertua membela dia habis-habisan. Rini, jangan suka ngatur-ngatur. Rumah ini bukan rumah kamu. Kamu cuma numpang. Itu kata ibu mertua, saat aku mengeluh soal Intan yang mulai memakai alat make-upku di kamar mandi. Aku hanya diam. Tapi hatiku menangis. Aku yang menikah secara sah, tinggal di rumah suami, tapi justru dianggap mengganggu. Aku mulai kehilangan arah. Tapi aku masih mencoba bertahan. Mungkin Allah sedang mengujiku. Tapi aku tidak tahu. Ternyata puncak ujian itu belum datang. Yang aku alami selama ini hanyalah permulaan dari luka yang lebih dalam. Hari itu, ketika aku pulang dari pasar, aku membuka lemari pakaian dan mendapati baju-bajuku tersingkir ke sudut. Yang tergantung rapi di gantungan justru baju perempuan lain. Daster, dress, bahkan lingerie. Semua milik Intan. Aku keluar kamar dengan napas tersengal. Raka, ini maksudnya apa? Tanyaku menahan tangis. Tapi Raka hanya duduk santai di sofa, menonton TV sambil makan gorengan. Intan nginep sini beberapa hari. Lemari kamu kan luas. Ya bagi dikit gak apa-apa kali. Aku berdiri mematung. Ingin marah. Ingin melempar piring. Tapi aku sadar, kalau aku marah, aku akan dianggap gila. Dicap cerewet. Dicap istri yang tidak dewasa. Dan benar saja. Ibu mertua ikut nimbrung. Kalau kamu gak suka, kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu. Aku mengangguk. Bibirku bergetar. Tapi aku tahan semua emosi. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan menangis diam-diam. Malam itu aku sujud dalam sholat. Lama sekali aku tenggelam dalam doa. Lalu di tengah malam yang sunyi, saat semua tidur, aku duduk di ujung tempat tidur dan membuka ponsel. Mengetik satu kalimat yang mengubah hidupku.
Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya ingin minta tolong. Saya butuh penghulu. Sudah 3 hari Intan tinggal di rumah ini. Tidak ada yang bertanya apakah aku nyaman. Tidak ada yang merasa bersalah atas kehadirannya. Bahkan saat aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah, dia duduk santai di teras depan, memakai dasterku, meminum teh dari cangkirku, dan bersenda gurau dengan suamiku di depan para tetangga. Aku tidak bisa lagi membedakan siapa yang istri, siapa yang tamu. Sore itu aku memberanikan diri bicara 4 mata dengan Raka. Aku panggil dia masuk kamar. Kututup pintu. Kutatap matanya baik-baik. Mas, ini sudah gak bener. Aku istri kamu. Tapi kamu perlakukan aku seperti pembantu. Kamu datangkan perempuan itu ke rumah mertua. Dan kamu biarkan dia tidur di rumah ini seperti dia yang sah. Raka menghembuskan napas panjang. Lalu duduk di ujung ranjang. Rin, kamu ini kenapa sih? Emosi terus. Intan itu butuh tempat tinggal sementara. Kontrakannya kebanjiran. Aku menggeleng. Bukan soal banjir, Mas. Ini soal harga diri. Aku gak bisa tinggal satu atap dengan dia. Aku ini istri kamu. Tapi kamu sendiri yang menodai rumah tangga kita. Raka menatapku tajam. Kamu pikir aku gak capek, Rin? Selama ini kamu ngatur terus. Semua harus sesuai maumu. Aku juga butuh perempuan yang bisa bikin aku tenang. Intan itu, dia gak banyak nuntut. Dia nurut. Darahku seperti berhenti mengalir. Lidahku keluh. Aku nyaris tak percaya apa yang baru saja dia ucapkan. Tapi sebelum aku sempat menjawab, suara dari luar kamar menyela. Mas Raka, kamu udah makan belum? Aku masakin soto loh. Itu suara Intan. Lembut. Menggoda. Raka berdiri dan berjalan keluar kamar tanpa menoleh lagi ke arahku. Aku hanya bisa duduk di lantai. Menangis dalam diam. Seketika aku merasa asing di rumah ini. Padahal rumah ini dulunya tempat aku menata harapan. Tempat aku percaya cinta bisa tumbuh dan hidup. Malamnya aku coba bicara pada ibu mertua. Kuberanikan diri meski aku tahu dia tak lagi di pihakku. Bu, aku mohon. Tolong jangan biarkan perempuan itu tinggal di sini. Aku jadi istri Raka. Aku yang sah. Tapi sekarang aku seakan jadi orang asing. Ibu mertua hanya mengangkat alis. Kamu itu terlalu banyak ngeluh. Intan anak baik. Dia sopan. Rajin bantuin di dapur. Dan gak banyak tingkah. Kamu kalah jauh, Rin. Makanya suami kamu jadi lebih nyaman sama dia. Aku terdiam. Hatiku pecah berkeping-keping. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari sekadar pengkhianatan. Aku bukan hanya ditinggalkan, tapi juga direndahkan. Pagi berikutnya, saat aku keluar kamar, aku lihat Intan sedang nyapu halaman pakai mukena milikku. Dan Raka duduk di teras, menikmati pemandangan itu sambil tersenyum bangga. Aku hanya berdiri beberapa detik, lalu kembali masuk kamar. Kupandangi koper kecil di bawah ranjang. Aku tahu, waktunya sudah dekat. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan kabur. Aku akan pergi, dengan cara yang tak akan mereka sangka. Hari itu aku kembali menemui penghulu. Beliau sudah membaca pesanku. Kami berbincang panjang. Aku ceritakan semuanya, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Sang penghulu diam cukup lama, lalu bertanya, Rini, kamu yakin ingin menyaksikan mereka menikah di depan matamu sendiri? Aku mengangguk. Selama ini mereka hidup dalam dosa. Kalau aku pergi begitu saja, mereka akan tetap bersama, tanpa kejelasan, tanpa ikatan. Biar aku yang halalkan mereka. Biar aku yang hadirkan pernikahan mereka di depan mataku sendiri. Penghulu itu menghela napas dalam-dalam. Lalu menyanggupi. Hari yang kutentukan adalah hari Jumat. Karena aku ingin melepas semuanya di hari yang agung. Aku tidak undang siapa-siapa. Hanya penghulu, 2 saksi, dan tentu saja, pasangan yang ingin halal tapi malu-malu. 1 hari sebelum hari itu tiba, aku pulang ke rumah mertua. Wajah semua orang kaget. Mereka pikir aku sudah pergi dan tak akan kembali. Intan menyembunyikan wajah di balik jilbabnya.
Raka terlihat gelisah. Tapi aku tetap tenang. Aku masuk kamar, membersihkan tempat tidur, menyiapkan pakaian rapi, dan menyusun beberapa sajadah bersih di ruang tamu. Ketika ibu mertua bertanya, "Kamu mau ngapain?" Aku hanya menjawab pelan, "Mau nyiapin acara besok." "Acara apa?" tanya dia curiga. Aku tersenyum. "Besok ada yang mau menikah. Aku bantuin persiapannya." Semua orang diam. Tapi mereka belum tahu siapa yang akan menikah dan siapa yang akan menyaksikan. Pagi itu matahari terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak mendung, seolah tahu bahwa rumah ini sedang menanti sesuatu yang tak biasa. Aku bangun lebih awal dari semua orang. Memasak air, membuat teh manis hangat, dan menata meja ruang tamu dengan sajadah, mukena, dan 2 kotak kue kecil yang kubeli kemarin di pasar. Aku memakai baju gamis putih sederhana. Rias wajahku ringan. Tak ada hiasan mencolok. Tapi aku tahu, hari ini aku akan tampil sebagai saksi dari takdir yang kuundang sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, suara motor berhenti di depan pagar. Aku segera keluar. Di sana, berdiri sang penghulu dan 2 orang saksi dari kantor KUA. Mereka menenteng map coklat dan sebuah buku nikah yang masih kosong. Aku persilakan mereka masuk. Suasana rumah mendadak tegang. Raka keluar kamar dengan kaos oblong dan celana pendek. Tatapannya bingung. Intan mengikuti dari belakang. Masih setengah rapi, terlihat gugup dan salah tingkah. Ibu mertua yang sedang menyapu halaman langsung menghampiri. "Ini siapa, Rin? Apa-apaan kamu bawa orang ke rumah tanpa bilang-bilang?" Aku tetap tenang. Menyodorkan senyum datar. "Ini penghulu, Bu. Hari ini ada yang mau menikah. Aku sudah siapkan semua. Biaya akad, saksi, buku nikah, semuanya sudah beres." Ibu mertua terdiam. Raka mulai melangkah maju. "Rin, kamu ngelucu ya? Siapa yang mau nikah?" Aku menatapnya lurus. "Kamu dan Intan." Detik itu juga, wajah semua orang membeku. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya suara kipas angin tua di ruang tamu yang masih berputar perlahan. "Apa maksud kamu?" Suara Raka parau. Aku berjalan ke arah meja. Menunjukkan berkas yang sudah tertata rapi. Lalu menatap Intan yang berdiri kaku di belakang Raka. "Kalian sudah tinggal serumah. Kalian sudah terlihat seperti suami istri di mata orang. Tapi belum halal. Belum sah. Jadi hari ini, aku bantu kalian untuk jadi halal. Biar gak terus-terusan maksiat di rumah mertua." Intan menunduk. Wajahnya merah. Raka terdiam. Ibu mertua tanpa hendak berkata sesuatu, tapi tertahan. Lalu, dengan suara pelan, aku berkata pada penghulu, "Silakan mulai, Pak. Aku sudah siap jadi saksinya." Sesi akad dimulai. Raka menolak duduk. Tapi aku tahu, dia tidak bisa menolak saat semua mata memandangnya. Terutama mata para saksi yang mencatat semua proses ini. Aku duduk di belakang, tak jauh dari sajadah tempat Raka bersimpuh. Di sampingnya, Intan duduk dengan kepala tertunduk, tangannya gemetar. Penghulu memulai dengan khutbah nikah. Suaranya tenang, dalam, seolah menampar batinku sendiri. Aku mendengar setiap kalimat tentang tanggung jawab suami, tentang kewajiban menjaga istri, tentang sakralnya ikatan suci pernikahan. Lalu, tibalah saat yang paling hening. Raka mengucap ijab kabul dengan suara berat. Tersendat, tapi sah. Disahkan oleh saksi, dan dicatat dalam buku nikah yang langsung ditandatangani. Aku menunduk. Air mataku jatuh pelan. Tapi aku tidak menangis karena kehilangan. Aku menangis karena akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Setelah akad selesai, aku berdiri dan menghampiri mereka berdua. "Selamat ya. Mulai sekarang kalian sudah sah. Jangan lupa jalani pernikahan ini dengan baik. Jangan ulangi apa yang kalian lakukan padaku. Aku sudah ikhlaskan semuanya." Intan menangis. Raka hanya terdiam. Tak mampu menjawab. Mungkin karena malu. Mungkin karena tak menyangka. Ibu mertua juga tak berkata apa-apa.
Hanya menunduk dan masuk ke dapur, meninggalkan suasana yang kini terasa lebih dingin dari pagi tadi. Aku kembali ke kamar, mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan sejak semalam. Lalu keluar, pamit pada penghulu dan para saksi. Mereka menatapku dengan hormat. Saat aku membuka pintu pagar, aku sempat menoleh ke belakang. Rumah itu masih berdiri. Tapi bagiku, rumah itu sudah tidak punya jiwa. Tak ada lagi yang perlu kutunggu. Tak ada lagi yang perlu kubela. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka yang kini sudah halal, dalam rumah yang dulunya menjadi saksi cintaku. Langkahku terasa ringan meski pundak ini memikul luka. Koper kecil di tangan kanan, dan di tangan kiri ada plastik berisi sajadah dan Al-Quran. Aku tidak tahu harus kemana saat itu, tapi aku merasa damai. Tidak ada lagi intan di mataku. Tidak ada lagi suara Raka yang mematahkan harga diriku. Semua sudah kutinggal di belakang, di rumah yang dulu kupanggil rumah tangga. Aku berjalan kaki beberapa meter ke gang besar. Angkot belum lewat, tapi aku duduk di bangku warung kecil, beli air mineral, dan dia memandang langit. Luruh seluruh beban. Dada ini sesak, tapi bukan karena marah, karena lega. Aku tidak kalah. Aku memilih untuk selesai, dengan cara yang bermartabat. Siangnya, aku menginap di rumah sahabatku, Lia. Dia terkejut saat melihatku membawa koper. Rin, aloh, kamu kenapa? Aku hanya menjawab sambil tersenyum lelah. Aku baru pulang dari pernikahan mantan suami dan selingkuhannya. Lia terdiam, tak bertanya lagi, hanya memelukku. Jujur, beda dari pelukan mertua yang penuh penilaian. Beda dari sentuhan Raka yang penuh kepalsuan. Hari itu aku tidur di kamar Lia. Lama sekali aku terlelap. Tubuh ini lelah, tapi jiwaku lebih lelah. Mimpi yang dulu kuletakkan di tangan seorang laki-laki bernama suami, kini telah berubah jadi kenangan yang kubiarkan mengendap. Hari-hari berlalu. Aku kembali kerja. Lia membantuku pindah kontrakan. Aku tidak mau kembali ke rumah orang tuaku. Bukan karena malu, tapi aku ingin berdiri sendiri. Aku tidak ingin pulang sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang selesai. Satu malam, aku menerima pesan dari nomor Raka. Rin, maafin aku. Aku salah besar. Semua ini gak seperti yang kamu pikir. Aku baca pesannya dalam diam. Tak kubalas. Tapi malam berikutnya dia kirim lagi pesan. Intan gak seperti yang aku kira. Dia gak tahan tinggal bareng ibu. Dia sering keluar rumah. Aku stres. Rin, kamu masih bisa maafin aku gak? Pesan itu kubaca berkali-kali. Tapi bukan untuk meresapi, melainkan memastikan bahwa aku tak salah langkah meninggalkan dia. Keesokan harinya, ibu mertua menelepon. Rini, kamu sehat? Nah, maaf ya kalau selama ini ibu terlalu keras. Tapi rumah ini sekarang berantakan. Raka gak pernah pulang. Intan sering marah-marah. Ibu bingung harus gimana. Aku dengar suara perempuan tua itu gemetar. Tapi aku hanya menjawab pelan. Ibu gak salah. Ibu hanya membela yang ibu suka. Sekarang Allah kasih lihat, mana yang tulus, mana yang cuma mampir. Setelah itu, telepon terputus. Tak ada panggilan lagi. Tak ada pesan lanjutan. Aku tahu mereka mulai menuai. 2 minggu sejak akad itu, aku dikabari sahabatku yang tinggal tak jauh dari rumah mertua. Katanya, Intan kabur dari rumah. Meninggalkan Raka dengan alasan tidak tahan hidup dalam tekanan. Raka jadi pendiam. Lebih banyak di masjid. Kata tetangga, rumah itu sekarang sepi. Tak ada suara tawa. Tak ada aroma masakan. Hanya bayangan 2 manusia yang pernah merasa menang, tapi justru saling menyiksa dalam pernikahan yang tak diberkahi. Sementara aku mulai hidup baru. Aku isi waktuku dengan pengajian, bekerja, dan menulis catatan harian. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk merawat jiwa. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tapi Allah selalu memberi jalan bagi yang bersabar. Satu malam, di musola kecil tempat aku biasa ikut kajian, Ustadzah bercerita tentang wanita yang memilih diam saat disakiti.
yang memilih pergi saat dihina. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena tahu Allah tidak pernah tidur. Aku menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena merasa Allah sedang menepuk bahuku pelan, mengingatkanku bahwa semua ini bukan akhir. Ini permulaan. Sudah lebih dari sebulan sejak hari itu. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Dan aku tak lagi menengok ke belakang. Pagi ini aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana di kontrakan mungil yang baru kusinggahi 2 minggu lalu. Kontrakan ini kecil, tapi damai. Tak ada suara bentakan, tak ada ejekan. Hanya ada aku dan suara ayat-ayat Al-Quran yang mengalun dari radio kecil di atas meja. Hari ini aku punya janji, bukan dengan manusia, tapi dengan diriku sendiri. Hari di mana aku tak ingin lagi menoleh pada apa yang sudah kulalui. Aku ingin menata masa depan, dengan sepenuh syukur dan tanpa dendam. Namun Allah punya cara lain untuk menyelesaikan satu kisah yang masih menggantung. Siang itu, saat aku baru saja selesai mengajar di tempat les, hujan turun deras. Aku buru-buru berjalan ke halte dekat pasar, menunggu angkot sambil memegang tas ransel kecil. Di antara derasnya hujan dan kerumunan orang yang berteduh, aku melihat sosok lelaki berdiri menunduk di seberang jalan. Itu Raka. Basah kuyup. Matanya menatapku dalam diam. Aku mencoba berpaling, tapi dia sudah melangkah cepat menyeberang jalan dan berdiri tepat di depanku. Rin, tolong jangan pergi dulu. Aku cuma butuh bicara. Aku menarik napas panjang. Hujan masih deras. Aku mengisyaratkan agar dia mengikuti ke warung kecil di pojok halte. Kami duduk. Suasana canggung. Raka gemetar. Entah karena dingin atau karena hatinya benar-benar guncang. Intan pergi. Dia ninggalin aku. Dia ambil uang tabungan. Tinggalin surat. Katanya dia gak kuat hidup sama aku. Dia bilang, dia gak pernah benar-benar cinta. Aku diam. Menatap meja. Tak sedikit pun kata simpati keluar dari mulutku. Dan sekarang kamu datang ke aku. Untuk apa? Raka menunduk makin dalam. Aku nyesel. Rin. Aku bodoh. Aku buang kamu. Aku injak harga dirimu. Padahal kamu satu-satunya yang tulus. Suara hujan menenggelamkan detik demi detik yang berat. Raka menangis. Air matanya bercampur hujan. Tapi hatiku tak lagi luluh. Aku datang bukan minta kamu balikan, Rin. Aku tahu aku udah gak pantas. Tapi, aku cuma pengen bilang makasih. Kamu lebih dari yang aku layak dapat. Dan aku mohon, doain aku biar aku gak hilang arah. Aku menatapnya. Lama. Lalu berdiri. Maaf, Mas. Doa sudah lama aku panjatkan. Tapi bukan untukmu. Tapi untuk diriku sendiri. Biar aku kuat. Biar aku gak balik lagi ke lubang yang sama. Aku melangkah meninggalkan dia yang masih terduduk di bangku. Hujan tak berhenti. Tapi langkahku tak goyah. Angkot datang. Aku naik. Duduk di pojok. Dan memejamkan mata. Dalam gelap itu, aku melihat kembali semua luka. Tapi tak lagi perih. Karena Allah sudah membalutnya dengan ketabahan. Sesampainya di rumah, aku membuka catatan harian. Kutulis kalimat yang tak pernah kutulis sebelumnya. Hari ini aku menutup satu kisah, bukan dengan marah, tapi dengan ridho. Karena aku tahu, apa yang diambil dariku, pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Aku tersenyum. Di luar, hujan mulai reda. Langit sore tampak semburat oranye. Indah, damai. Karena yang hari ini pergi, bukan aku. Yang hari ini benar-benar kehilangan, adalah dia.